kita merasa dirugikan atau belum puas dengan hasil perhitungan suara. Nah, kemana nih? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85. Ini adalah ranahnya, kewenangannya terhadap kalau berbicara hak, ya kan, hak itu sama di mata hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami IPL Education. Mari kita tuntaskan. Halo Sobat Hukum semua, ketemu lagi bersama saya Gaby Rosana dan rekan saya. Halo teman-teman, saya Martando. Mari kita tuntaskan. Oke, Sobat Hukum semua, sedang bersama kita Bapak Ilham Fathahillah selaku Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia. Oke, gimana kabarnya Pak Ilham? Berkat doa para host dan pemirsa yang ada dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan baik. Begitu juga harapan sebaliknya yang nonton kita akan menyaksikan kita hari ini. Oke, semoga teman-teman di rumah juga keadaan baik-baik saja. Amin, amin. Ini Bapak izin bertanya, banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana jika nanti seandainya ada salah satu paslon yang merasa dirugikan atau belum puas dengan hasil perhitungan suara? Nah, kemana nih mereka mengadukannya? Apakah ke Bawaslu kah? Atau ke MK? Atau ke pengadilan? Kemana nih Bapak? Dan satu lagi nih pertanyaannya, bagaimana untuk prosedurnya Bapak? Mohon untuk dijelaskan. Oke, terima kasih. Jadi sekarang ini kan proses tahapan pencoblosan pemilu kada serentak alhamdulillah sudah selesai. Kemungkinan sekarang masih dalam tahap proses yang memang harus kita hargai bersama, artinya penghitungan maupun rekapitulasi dalam tingkat atau tahapan-tahapan, mungkin dari mulai TPS, PPK, kecamatan dan kabupaten begitu ke provinsi, ya. Tadi pertanyaan dari host, Pak, bagaimana jika ini pertanyaan jika setelah selesai diumumkan oleh dalam hal ini adalah KPU terhadap hasil perolehan suara, di mana ini tempat keberatannya, ya kan, terhadap persoalan dimaksud. Nah, sekarang artinya supaya kita semua tahu, ya, mudah-mudahan masyarakat juga tahu, terkhusus dalam hal ini pasangan calon, mudah-mudahan bisa memahami. Karena Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mungkin di beberapa bulan sebelum pelaksanaan sudah melakukan bimbingan teknis persoalan PHP Pilkada, penyelesaian perselisihan hasil, ya, dalam hal pelaksanaan pilkada serentak. Ini kemana pertanyaannya? Sesuai dengan kewenangan, ya, kewenangan PHP Pilkada ini penyelesaian terhadap objek sengketa. Objek sengketa ini artinya surat yang nanti ditetapkan oleh KPU atau diumumkan oleh KPU terhadap hasil perolehan suara. Ini objeknya. Kewenangannya, jika ada salah satu peserta pasangan calon atau lebih yang keberatan, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini berbicara dengan kewenangan, ya. Dalam hal ini sudah tertulis menurut hemat saya, ya kan, dalam ketentuan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 1 dalam hal ini di tahun 2015, ya kan. Begitu juga dalam Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Dan juga ada kewenangan ini dalam hal sudah dipertegas juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85. Ini adalah ranahnya, kewenangannya terhadap sengketa hasil adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana minggu yang lalu kita berbicara beberapa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Artinya salah satunya adalah memutus, ya, sengketa hasil daripada pemilihan salah satunya kepala daerah. Oke, setelah berbicara dengan kewenangan, kita harus paham dulu betul siapa pihak dalam berperkara, ya kan, dalam berperkara sesuai dengan aturan PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi, itu ada pemohon yang merasa dirugikan tadi pasangan calon mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu disebut pemohon. Terus nanti ada pihak termohon, dalam hal ini penyelenggara, artinya KPU.
terkait ya. Kalau di dalam tatanan tingkat kabupaten, tentunya KPU kabupaten, provinsi. Kalau tingkat pemilihan gubernur, ini selaku termohon. Nanti ada pihak terkait yang memang ada hubungan rangkaian atau untuk mempertahankan atau menyampaikan ya kepentingan hukumnya, nanti diberi hak oleh hukum untuk mengajukan selaku pihak terkait. Dalam artian pihak terkait ini siapa Pak? Pihak terkait ini adalah pihak yang ditetapkan ya oleh KPU yang suaranya terbanyak. Nah, jadi dia bisa mengajukan untuk mempertahankan bahwa perolehan suara dimaksud benar, misalkan itu diajukan selaku pihak terkait. Namun dari indikator pemohon, termohon dan pihak terkait ada pihak Bawaslu, ya ada pihak-pihak lain yang apabila dianggap ya dibutuhkan keterangannya atau didengar oleh Mahkamah Konstitusi. Ini para pihak. Tadi sudah kewenangan para pihak. Nah, kapan Pak diajukan? Ini menyangkut tentang waktu. Ya, dengan waktu ini harus diperhatikan betul, ya kan? Sejak dikeluarkan objek sengketa tadi, itu 3 hari kerja paling telat. Itu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini berbicara tentang waktu permohonan dalam pengajuan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ya ayat 5 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan atau wali kota. Termasuk dalam hal ini sudah ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 dan nomor 4 tentang tahapan dan tata cara beracara khusus dalam pemilihan PHP pilkada ini. Lalu misalkan setelah ini rangkaiannya harus terpenuhi secara formil kedudukan. Nah, kedudukan ini harus pemohon menjelaskan bahwa dia mempunyai kedudukan. Ini juga sudah tertulis dalam PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi ya nomor 3 tahun 2024, termasuk juga undang-undang tentang pemilihan di pasal 158 ya. Di pasal 158 ini menyangkut tentang apa? Ya, ini yang menjadi perbincangan seksama dalam hal ambang batas. Nah, ambang batas ini kan kalau dalam pemilihan di tingkat gubernur atau provinsi ini harus lihat kalkulasinya. Kalau dilihat di pemilihan tingkat kabupaten kota dilihat juga dari penduduknya. Ini untuk menentukan apa? Menentukan ambang batas persentase dari apa? Dari suara yang besar. Misalnya kan penduduk dalam tingkat provinsi dulu ya, tingkat provinsi. Misalkan penduduknya di bawah 2 juta. Berapa persentase Pak? 2%. Ya kan ambang batasnya. Kalau lebih dari 2 juta sampai 6 juta, itu 1,5%. Kalau lebih dari 6 juta sampai limitnya 12 juta penduduknya, itu 1% ambang batasnya. Kalau lebih dari 12 juta penduduknya, ambang batasnya 0,5%. Ini clear ya, di tingkat pemilihan gubernur provinsi. Nah, kalau di tingkat kabupaten kota, ya, kalau penduduknya misalkan kurang dari 250, persentasenya adalah ambang batasnya 2%. Jika misalkan lebih dari 250, kalau nggak salah sampai 500, itu 1,5%. Jika misalkan lebih dari 500 sampai 1 juta, itu 1%. Nah, jika lebih dari 1 juta, itu 0,5%. Ini berbicara dengan ambang batas. Baru nanti setelah kewenangan, ya, tenggang waktu, kedudukan yang dijelaskan, barulah berbicara dengan dasar atau dalil pokok perkara. Apa sih persoalannya sehingga pemohon dalam hal ini pasangan calon yang keberatan terhadap penetapan hasil itu. Nah, nanti setelah diuraikan, baru permohonan, permintaan atau petitum. Itu mekanisme yang harus perhatikan betul dan termuat dalam surat permohonan pihak pilkada. Oke, terima kasih Pak Ilham. Semoga bisa mengedukasi kita semua ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya Pak Pandu nih, namanya sudah sangat penasaran sekali. Boleh dikatakan langsung saja. Jadi udah dengarin teman-teman semuanya. Jadi tenggat waktu itu 3 hari. Hari kerja. 3 hari kerja. Ya, diumumkan. Oh, gitu. Tapi Pak, gini Pak. Sebenarnya kalau kita ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu kan harus ada syarat-syaratnya gitu kan. Nah, syarat-syarat formil yang harus disiapkan itu apa aja? Nah, terkait masalah ambang batas tadi sesuai dengan Undang-Undang 158 itu Pasal 158 itu bagaimana Pak sebenarnya ambang batas atau terkait sama
kesalahan tadi. Ya, ini memang harus apa ya, persoalan pasal 158 ayat 2 ya, huruf A, B, C, D tentang kalkulasi dari yang saya sampaikan tadi yang membatas. Bagaimana jika pasangan calon atau peserta pemilihan kepala daerah yang merasa kurang puas, yang merasa untuk mengajukan keberatan dari terutama Mahkamah Konstitusi, namun syarat dari ketentuan pasal 158 ini melebihi dari ambang yang kita sampaikan tadi. Ya kan, misalnya kalau melebihi, apakah boleh diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Itu gimana? Nah, ini kalau berbicara hak, ya kan, hak itu sama di mata hukum. Kita hormati itu. Siapapun yang merasa haknya dirugikan, diperbolehkan. Dia ada ruang ya untuk mengajukan persoalan itu sesuai dengan haknya tadi. Namun kita lihat ya kan, memang ini sangat formil tentang ambang batas. Tapi di Pilkada 2020 ya ini ada pengecualian, artinya ambang batas ini nanti dipertimbangkan pada saat pemeriksaan lanjutan pokok perkara ya. Artinya menyampingkan daripada syarat formil tentang ambang batas ini. Misalkan di kabupaten kalau nggak salah di Sabu Rajua, terus di kabupaten Bopen Igol, ya kan, itu juga dalam pengecualian. Jadi saya kalau nggak salah saya baca ada di putusan di Pilkada 2020 yang diputus di tahun 2021 itu banyak, itu ada beberapa menjadi kasuistis ya, dalam hal ini menjadi perbandingan atau contoh yang menyampingkan daripada ambang batas ini. Misalkan di putusan 101, di putusan 132, di putusan 59, di putusan 51, nanti kita cross check juga tentang PHP ya, pilkada ini bisa menjadi rujukan. Artinya apa? Artinya syarat formil tentang ambang batas ini ya kan bukan semata-mata bahwa hak paslon ini tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi selagi ya, dalam hal secara hukum dalil alasan yang jelas ya kan, misalkan salah satu contoh TPS yang kita ketahui bersama tentang misalkan persyaratan dan lain-lain. Karena kita ketahui bahwa secara umum Mahkamah Konstitusi ini adalah pengawal konstitusi. Ya kan, kalau misalkan sengketa proses sudah dilalui, ya kan, dalam tahapan pelanggaran pemilu sudah dilalui, toh misalkan, mohon maaf ya, masih ingin untuk mencari keadilan kebenaran, itu ya di Mahkamah Konstitusi nanti dia uraikan. Nanti Mahkamah Konstitusi yang mulia majelis hakim menyidangkan dalam perkara PHP pilkada ini nanti bersamaan, oh ini layak atau tidak menjadi pertimbangan. Seperti yang saya sebutkan tadi contohnya ya, contohnya di kabupaten Sabu Rajua tadi, ya kan, dan lain-lain menjadi penyampingan daripada ambang batas ini. Jadi kalau memang persoalan ini dianggap melanggar konstitusi ya silakan, tapi bukan serta-merta kalau memang persyaratan ambang batasnya melebihi, nanti orang ini tidak berhak mengajukan gugatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Pada tantangan prakteknya tidak demikian, dan mohon maaf kita juga pernah dalam artian setiap kali pengadilan mengajukan itu di luar konteks ambang batas. Cuma kita harus jelas untuk nanti kenapa sih ini diajukan menyampaikan satu norma pertama ambang batas masuk. Oke. Begitu ya Pak ya? Ya. Luar biasa ya sih ya. Ini gimana, udah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin cukup yang pertama Panjo. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ilham Fatahillah. Semoga dapat mengedukasi kita semua ya, sobat hukum di luar sana. Oke, terima kasih teman semuanya telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share ke teman lainnya, dan juga jangan lupa follow akun kami di bawah ini. Dan maka dari itu, mari kita tuntas sehat.